Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distira Dwi Angelino NIM 1240181397 akan menjelaskan tentang akad Qardul Hasan. Akad Qard al-Hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Dalam hal ini, transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud pemberi gadai atau nasabah atau rohin dikenakan biaya berupa upah atau fee dari penerima gadai atau murtahin. Akad Qard al-Hasan pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya selain biaya administrasi. Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad Qard al-Hasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, rohin membawa marhun atau agunan yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah atau murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan. Yang kedua, murtahin melakukan pemeriksaan termasuk juga menafsir harga marhun yang diberikan oleh rohin sebagai jaminan utang yang akan dipinjamkan. Kemudian yang ketiga, setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rohin akan melakukan akad atau transaksi. Keempat, sesudah selesai dilakukan akad oleh murtahin dan rohin, maka murtahin memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir marhun kepada rohin. Ketika rohin melunasi utangnya kepada murtahin, maka selain rohin membayar utangnya, ia juga membayarkan biaya administrasi, biaya taksir marhun, dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak murtahin. Berikut adalah prosedur pemberian dana pinjaman dari akad Qard al-Hasan. Yang pertama, calon rahin membawa marhun yang akan dijadikan agunan ke kantor pegadaian syariah atau murtahin dengan memperlihatkan bukti diri seperti KTP, surat kuasa bila pemilik marhun tidak dapat datang sendiri. Yang kedua, marhun diteliti oleh murtahin tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran. Berdasarkan hasil penaksiran, dapat ditetapkan besarnya jumlah dana yang dapat dipinjam rahin. Besarnya jumlah pinjaman nantinya lebih kecil dari nilai pasar marhun. Yang ketiga, calon rahin membawa marhun yang akan dijadikan agunan ke kantor pegadaian syariah atau murtahin dengan memperlihatkan bukti diri seperti KTP, surat kuasa bila pemilik marhun tidak dapat datang sendiri. Yang keempat, rahin menerima dana berdasarkan ketentuan pada poin A, B, dan C di atas tanpa ada pemotongan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mustaqil Ismak dengan NIM 12401183206 dari kelompok 2 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur penaksiran marhun. Jadi, prosedur penaksiran marhun dilakukan oleh murtahin yang bertugas atau yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga agunan. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, murtahin harus memperhatikan harga standar pasar di pusat yang sedang berlaku. Kemudian yang kedua, murtahin harus memperhatikan harga standar pasar yang disesuaikan dengan harga yang sedang berlaku. Kemudian yang ketiga, yaitu murtahin menentukan nilai taksir marhun yang dijadikan agunan oleh rohin. Kemudian materi selanjutnya yaitu ketentuan pemberian fee. Ketentuan pemberian fee oleh rohin ke murtahin berdasarkan pengganti biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh murtahin. Ketentuan fee yang harus dibayarkan oleh rohin ke murtahin dibebankan kepada rohin berdasarkan kemampuan dan keikhlasannya. Jadi, nasabah atau pemberi gadai memberikan imbalan kepada penerima gadai atau murtahin sebagai biaya administrasi atau biaya balas jasa atas penitipan barang yang digadaikannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kategori marhun. Kategori marhun yang dapat dijadikan agunan adalah harta benda yang bergerak dan tidak dapat dikelola kecuali dengan menjualnya. Contohnya yaitu seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya. Marhun atau barang yang digadaikan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, bukan barang pinjaman atau barang milik pribadi atau seseorang yang berhutang tersebut. Kemudian yang kedua, barang yang
dapat diperjualbelikan dan dapat dimanfaatkan oleh murtahin. Kemudian yang ketiga yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur pelunasan pinjaman. Ketika rohin berkeinginan untuk melunasi pinjamannya atau menyelesaikan kewajiban dalam bentuk melunasi dana pinjaman jenis gadai Qard Al Hasan yang pernah diambil di kantor pegadaian syariah, baik sebelum akadnya jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, maka prosedurnya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, rohin membayar utang disertai surat gadai kepada murtahin. Jadi ketika ingin melakukan penyelesaian atau membayar utangnya, maka rohin harus membawa surat gadai yang telah diberikan oleh murtahin ketika pertama kali melakukan transaksi sebagai salah satu persyaratan untuk pelunasan pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu marhun dikeluarkan oleh murtahin dari tempat penyimpanan marhun. Setelah proses pelunasan selesai, maka murtahin akan mengeluarkan marhun dari tempat penyimpanannya. Kemudian yang ketiga yaitu marhun akan dikembalikan kepada rahin. Yaitu setelah marhun dikembalikan kepada rohin, maka prosedur pelunasan pun selesai. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur pelelangan marhun. Prosedur pelelangan marhun jenis gadai Qard Al Hasan dilakukan oleh murtahin apabila rohin tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Hal tersebut dilakukan oleh murtahin berdasarkan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, murtahin harus terlebih dahulu mengetahui keadaan rohin sehingga belum melunasi utangnya. Jadi, murtahin harus terlebih dahulu menyelidiki dan mencari tahu bagaimana kondisi rohin dan mengapa ia belum melunasi utangnya sampai saatnya tiba. Kemudian yang kedua yaitu dapat memperpanjang waktu pembayaran. Kemudian, jika rohin memiliki masalah dalam pelunasan utang dan berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama murtahin, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu pembayaran tentunya dengan syarat-syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga yaitu bila murtahin sangat membutuhkan uang dan rohin belum melunasi utangnya, maka murtahin boleh memindahkan marhun dengan murtahin lain dengan seizin rohin. Jadi marhun dapat dipindahkan kepada murtahin yang lain dengan ketentuan bahwa pemiliknya itu mengizinkannya. Kemudian yang keempat yaitu bila ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka murtahin boleh menjual marhun dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada rohin. Bila beberapa ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka marhun dapat melelang. Maka murtahin dapat melelang marhun dan kelebihan hasil penjualannya dikembalikan kepada rohin. Kemudian yang terakhir yaitu pelelangan atau penjualan marhun harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan terlebih dahulu kepada rohin. Jadi pelelangan dilakukan di depan umum agar semua pihak mengetahui harga yang diperoleh sehingga semua pihak sama-sama terbuka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Wijaksono dengan NIM 12401183319. Melanjutkan materi dari teman saya, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai skema dan mekanisme pelaksanaan akad ijarah. Yang pertama yaitu, apa itu akad ijarah? Akad ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini, ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Pelaksanaan akad ijarah yang dimaksud adalah nasabah atau rohin memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak berakhir, dan murtahin mengembalikan marhun kepada rohin. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi ijarah, maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama adalah harus dinyatakan dalam nominal dan bukan dalam persentase. Kemudian yang kedua, sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadi transaksi ijarah. Kemudian yang terakhir, tidak terdapat tambahan biaya yang baik tidak tercantum dalam akad.
Kemudian skema jenis gadai akad ijarah. Yang pertama yaitu rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa marhun, baik yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola maupun yang dapat dikelola atau dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak murtahin. Kemudian yang kedua, murtahin melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menafsir marhun yang diberikan oleh rahin sebagai barang yang akan disimpan atau dititipkan. Kemudian yang ketiga, setelah semua persyaratan terpenuhi, murtahin dan rahin akan melakukan kesejahteraan dalam bentuk akad. Kemudian yang keempat, sesudah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh rahin dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang. Kemudian yang kelima, sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, rahin memberikan sejumlah jasa atau fee kepada murtahin. Kemudian yang terakhir, jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh murtahin untuk dimanfaatkan oleh rahin dalam bentuk sewa. Kemudian prosedur penyimpanan barang atau marhun. Ketika seseorang membutuhkan fasilitas tempat penyimpanan barang, maka ia dapat bermohon dalam bentuk jenis akad ijarah ke kantor pegadaian syariah setempat. Prosedur pemberian tempat marhun dimaksud diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah calon rahin menemui murtahin dan menyerahkan marhun dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP, surat kuasa bila pemilik marhun tidak dapat datang sendiri. Yang kedua adalah marhun tersebut diteliti oleh murtahin tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya. Berdasarkan hasil penaksiran yang dimaksud, dapat ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayar oleh rahin. Hal tersebut dilakukan oleh murtahin untuk menghindari adanya kerugian. Kemudian yang ketiga, setelah rahin menerima fasilitas, maka murtahin memberikan arahan agar rahin memberikan tanggung jawab dan ia menjadi tenang. Kemudian yang terakhir, rahin membayar uang jasa penyimpanan kepada murtahin. Kemudian prosedur penaksiran marhun. Prosedur ini harusnya dilakukan oleh petugas yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga agunan. Besar kecilnya jumlah fee yang dibayarkan oleh rahin kepada murtahin tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai marhun. Untuk lebih merinci aturan tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah murtahin memperhatikan harga standar pasar di pusat yang sedang berlaku. Kemudian, murtahin memberikan harga standar setempat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah harga pedoman untuk keperluan penaksiran yang dimaksud selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Kemudian yang keempat, murtahin melakukan uji kualitas marhun. Kemudian yang terakhir, murtahin menentukan nilai taksir marhun. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Farida Sumawati, NIM 327. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ketentuan fee. Rahin memberikan fee kepada murtahin sebagai pengganti biaya simpanan yang telah dikeluarkan oleh murtahin. Ketentuan jumlah pemberian fee dan rahin kepada murtahin biasanya disepakati oleh pihak rahin dengan pihak murtahin pada saat terjadi akad ijarah. Yang kedua, kategori marhun. Kategori marhun yang dapat dimintakan tempat penyimpanan kepada murtahin adalah harta benda bergerak, misalnya kendaraan, barang elektronik, dan semacamnya. Skema prosedur pemberian pinjaman jenis gadai akad ijarah bisa dilihat dalam PPT. Yang pertama rahin, kedua penaksir, penetapan jumlah fee, dan kekasir. Selanjutnya prosedur pelunasan jasa simpanan. Yang pertama rahin membayar uang jasa simpan disertai surat bukti gadai kepada murtahin. Kedua, marhun dikeluarkan oleh murtahin dari tempat penyimpanan marhun. Ketiga, marhun akan dikembalikan oleh murtahin kepada rahin. Selanjutnya skema prosedur pelunasan jasa pinjaman jenis gadai akad ijarah. Yang pertama rahin, kekasir, informasi pelunasan, lalu selanjutnya petugas penyimpan marhun. Yang selanjutnya prosedur pelelangan marhun. Yang pertama, murtahin harus lebih dahulu mengetahui keadaan rahin sehingga belum mampu melunasi utangnya. Yang kedua, dapat memperpanjang tenggang waktu pembiayaan. Yang ketiga, apabila murtahin sangat membutuhkan perpanjangan dan rahin belum melunasi jasa simpan, murtahin dapat memindahkan marhun kepada murtahin lain dengan seizin rahin. Keempat, apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual marhun dan kelebihan penjualan atau uangnya dikembalikan kepada rahin.
Yang kelima, pelelangan atau penjualan marhun harus dilakukan di depan umum, dan sebelum penjualan dilakukan, sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada rohin. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rizka Gita Putri akan menjelaskan terkait skema dan mekanisme pelaksanaan akad rohen. Rohen merupakan menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian harta yang dipinjam. Yang kedua yaitu skema akad rohen. Skema akad rohen yang pertama yaitu pemberi pinjaman menyepakati akad dengan si peminjam. Yang kedua, pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga atas barang yang digadaikan. Yang ketiga yaitu penerima barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad sudah selesai. Pihak pegadai mendatangi pihak murtahin atau penerima gadai yang dianggap bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh pihak rohen dengan memberikan barang jaminan. Barang yang menjadi jaminan semata-mata hanya sebagai ikatan kepercayaan. Untuk yang selanjutnya yaitu teknis operasional pegadaian syariah. Untuk yang pertama, nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Untuk yang ketiga, pegadaian syariah menerima biaya gadai seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan, dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah. Untuk yang terakhir yaitu nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.